warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya adalah Dr. Putri Sari Wulandari, Magister Kedokteran Tropis. Saya merupakan dosen pada bagian mikrobiologi parasitologi di program studi kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Saya merupakan salah satu dosen yang mengampu pada mata kuliah Infeksi Tropis dan Emerging Disease pada semester 5. Adapun tujuan pembelajaran pada mata kuliah Infeksi Tropis dan Emerging Disease ini yaitu mahasiswa akan mempelajari berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan infeksi tropis dan emerging disease secara komprehensif, meliputi definisi, etiologi, patofisiologi, patogenesis, dan perencanaan prosedur klinis dan laboratorium untuk mendiagnosa, mendiferensial diagnosa, menetapkan prognosis serta komplikasi, serta perencanaan manajemen yang terkait infeksi tropis dan emerging disease. Mata kuliah ini sudah menjalani metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa akan mempelajari banyak skenario atau kasus, lalu membahasnya pada setiap kegiatan pembelajaran di mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Infeksi Tropis dan Emerging Disease, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme gangguan fungsi normal tubuh dan perjalanan gangguan fungsi normal atau patogenesis, serta variabel yang mempengaruhinya pada suatu kelainan multisistem organ pada pasien simulasi atau skenario berkaitan dengan infeksi tropis dan emerging disease. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinis, ilmu kesehatan masyarakat, prinsip-prinsip etiko-mediko-legal yang mutakhir dalam perencanaan mengatasi permasalahan terkait infeksi tropis dan emerging disease. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perencanaan dalam pengelolaan individu, keluarga, ataupun masyarakat pada permasalahan pasien, simulasi atau skenario terkait infeksi tropis dan emerging disease. Mata kuliah ini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah integrated teaching atau kuliah tatap muka yang dilaksanakan oleh beberapa dosen yang ahli di bidang infeksi tropis dan emerging disease. Yang kedua adalah kegiatan praktikum. Pada mata kuliah ini terdapat 3 kali praktikum parasitologi yang salah satunya dengan topik Plasmodium. Yang ketiga adalah kegiatan tutorial. Pada kegiatan tutorial, mahasiswa akan dihadapkan suatu kasus terkait infeksi tropis dan emerging disease. Lalu mahasiswa mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai penyakit ataupun kasus pasien tersebut, serta merencanakan pemeriksaan penunjang, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium, serta mendiagnosa lalu membuat perencanaan tata laksana pada skenario atau kasus tersebut. Untuk evaluasi mata kuliah infeksi tropis dan emerging disease ini terdiri dari yang pertama adalah ujian menggunakan computer based. Lalu yang kedua adalah ujian praktikum. Yang ketiga adalah nilai proses. Baiklah, salah satu contoh pengajaran yang saya lakukan yaitu mengenai integrated teaching mengenai topik Plasmodium. Plasmodium sendiri merupakan protozoa yang menginfeksi manusia dan akan menyebabkan penyakit malaria. Setelah ini saya akan menyajikan video micro teaching saya mengenai penjelasan Plasmodium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa blok 5.1. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi kuliah pengantar parasitologi yaitu dengan topik Plasmodium
Jadi nanti setelah kuliah pengantar ini kalian akan melaksanakan praktikum di ruang kelas laboratorium masing-masing. Sudah paham ya? Baik, sebelum saya memulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya silakan bisa angkat tangan. Liza Oktaviani, Dewi Rahmalia, Nurul Cahyani, Yusufita Amelia, Laura, Amira, Sabrina, Alfi, Rahma, Salma, Esimira, Tabita, Nurul Kolbi, Risa Nanda, Amna Maharani. Berarti sudah hadir semua. Baiklah, karena mahasiswa sudah lengkap, kita akan mulai ya untuk kuliah pengantar praktikum parasitologi plasmodium. Saya Dr. Putri Sariwulandari, Magister Kedokteran Tropis dari bagian mikrobiologi parasitologi. Baiklah, jadi praktikum plasmodium ini merupakan salah satu komponen dari kegiatan pembelajaran di blok 5.1, yaitu dengan judul infeksi penyakit tropis dan emerging disease. Jadi sebelumnya kalian sudah mendapatkan modul, sudah mempelajarinya ya. Jadi nanti kita tanya jawab sambil perkuliahan berlangsung. Untuk pendahuluan, jadi plasmodium sendiri itu termasuk ke dalam kelas protozoa ya. Jadi protozoa ini adalah organisme yang selnya cuma satu ya. Nukleusnya cuma satu, hidup sendiri atau dalam bentuk koloni. Jadi plasmodium itu salah satu bagian dari protozoa. Ini adalah klasifikasi dari protozoa itu sendiri. Nah, plasmodium menyebabkan penyakit apa? Malaria, betul sekali. Ya, jadi plasmodium termasuk dalam golongan sporozoa. Ya, jadi nanti plasmodium akan menyebabkan penyakit malaria di manusia. Seperti itu ya. Oke, kita lebih spesifik membahas tentang sporozoa sendiri atau plasmodium itu. Ada yang bisa menjawab di plasmodium ada berapa jenis? Lalu bisa sebutkan, silakan. Baik, silakan Sabrina. Baik, sudah baik jawabannya. Jadi seperti yang disebutkan oleh teman kalian Sabrina, jadi ada 5 spesies utama plasmodium ya. Ada Vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi yang terbaru. Tetapi untuk praktikum kali ini kita hanya akan melihat 4 gambar ataupun preparat saja ya. Hanya Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale saja. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita bahas sedikit mengenai gejala klinis atau patogenesis yang bisa mendasari keluhan pada pasien malaria. Jadi gejala klinisnya itu muncul disebabkan karena plasmodium yang bentuk aseksual yang bersirkulasi di dalam darah kita ya. Jadi dia menginfeksi ke dalam pembuluh darah dan menghancurkan sel-sel darah merah. Seperti itu ya. Sehingga akan menyebabkan berbagai macam gejala klinis yang timbul pada pasien tersebut. Dan ada beberapa plasmodium yang dia menetap di organ-organ tertentu. Contohnya di mana? Di heparan. Ya. Lalu selanjutnya bisa menghambat sirkulasi dari mikrovaskular. Sehingga bisa menyebabkan, kalau yang paling parah itu bisa menyebabkan sampai kerusakan organ tertentu. Seperti itu. Ya, dan juga dia bisa menginduksi pelepasan sitokin yang pro-inflamatori. Jadi akan banyak terjadi inflamasi-inflamasi di berbagai jaringan di tubuh kita. Seperti itu ya. Sehingga terjadi salah satu gejala khas malaria. Apa gejala khasnya? Menggigil walaupun suhu tubuh pasiennya normal atau ya di atas normal, tinggi ya. Sebelum kita bahas sedikit tentang patogenesis, plasmodium mana yang menyebabkan gejalanya paling parah? Falciparum, betul. Kenapa plasmodium falciparum menyebabkan paling parah? Karena dia
memparasitasi eritrosit di berbagai usia, baik itu eritrosit yang muda, yang tua, dia menginfeksi semua macam sel darah merah. Makanya gejala yang ditimbulkan akan lebih parah. Sedangkan kalau yang Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale hanya menginfeksi retikulosit dan eritrosit muda saja. Nah, kebalikannya kalau yang malariae dia hanya menyerang eritrosit yang sudah tua. Begitu. Jadi selain Plasmodium biasanya gejalanya tidak terlalu parah. Untuk diagnosa, ada yang bisa angkat tangan? Gold standar untuk pemeriksaan malaria adalah apa? Boleh silakan. Oke, hapusan darah ya, baik itu yang darah tebal maupun yang darah tipis, dua-duanya diperiksa. Karena dengan kita melakukan pemeriksaan tersebut, kita bisa menemukan parasitnya di dalam sel darah merah. Kan gold standarnya seperti itu ya, menemukan etiologi penyebab dari penyakit tersebut. Oke, betul sekali. Dewi Rahmalia sudah menyebutkan bahwa gold standarnya adalah pemeriksaan hapus darah. Selain itu juga ada pemeriksaan penunjang lain berupa rapid diagnostic test atau RDT untuk mendeteksi antigen yang spesifik, dan juga yang paling terkini adalah PCR, polymerase chain reaction. Tapi yang paling diutamakan pemeriksaannya adalah pemeriksaan hapus darah tebal dan hapus darah tipis. Baiklah, selanjutnya nanti kalian setelah ini akan melaksanakan praktikum dengan tujuannya mahasiswa mampu mengidentifikasi setiap stadium dari spesies Plasmodium yang menginfeksi manusia. Jadi nanti silakan melihat gambar preparat ataupun preparat yang sudah ditempatkan di bawah mikroskop, silakan nanti diidentifikasi. Sebelum itu kita perhatikan dulu ya slide berikutnya. Pertama kita bahas mengenai Plasmodium falciparum dulu. Stadium apa ini? Stadium ring 4. Yang ditunjuk tanda biru ini contoh dari sifat-sifatnya adalah apa? Double dot sign. Jadi ada dua titik ya di satu plasmodiumnya, seperti headphone gambarannya. Yang di tanda panah merah ini ada dua menginfeksi dalam satu eritrosit, kita sebut sebagai multiple atau double infection atau multiple infection. Itu tidak dimiliki oleh plasmodium lain. Biasanya kalau plasmodium lain satu eritrosit satu plasmodium, tapi kalau falciparum bisa seperti ini. Lalu yang selanjutnya yang tanda panah kuning, Apple sign, seperti itu. Baik, sudah baik sekali ya, sudah membaca panduannya. Yang pertama, jadi bisa juga ini kan coba eritrosit yang masih sehat ya. Jadi bentuk eritrositnya tidak membesar, bisa dibandingkan dengan eritrosit yang sehat ya. Lalu sitoplasmanya halus, tadi yang double chromatin dots, double atau multiple infection, dan ada apoesa seperti itu. Dan yang selanjutnya ada Maurer dots ya di sitoplasma eritrositnya. Baik, selanjutnya ini adalah stadium apa? Gametosis. Yang paling khas gambarannya seperti apa ini? Pisang atau bulan sabit ya. Pokoknya kalau menemukan gambaran seperti ini sudah pasti ini Plasmodium falciparum stadium gametosis. Jadi sudah betul ya, bentuknya seperti pisang atau bulan sabit, dan ada ciri-ciri dari perbedaan makro dan mikro gametositnya. Silakan nanti bisa diteliti lebih sesama pada preparat masing-masing. Kita lanjut ya. Kalau ini apa? Hapusan darah tebal pada Plasmodium falciparum. Apa gambarannya di sini? Seperti tanda seru. Jadi banyak ya ditemukan plasmodiumnya di eritrosit yang terinfeksi. Gambarannya seperti tanda seru. Sudah baik ya, berarti sudah belajar. Baik, selanjutnya kita masuk ke Plasmodium vivax stadium ring 4. Apa yang paling khas di sini? Sitoplasmanya tidak beraturan, disebut sebagai amoeboid. Nah, yang pertama, kalau bisa dibandingkan dengan eritrosit yang sehat, eritrosit yang terinfeksi oleh Plasmodium vivax terlihat lebih membesar, ya. Lalu betul sitoplasmanya itu tidak beraturan atau tidak teratur, kita sebut sebagai amoeboid, ya. Lalu yang selanjutnya ada scapular dot, ya. Ada sitoplasma eritrosit. Ketika
seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah ini stadium gametosit. Yang beda dari gametosit falciparum, kalau ini bentuknya apa? Bulan. Betul, ya. Kalau falciparum dia bentuknya seperti bulan sabit. Sedangkan kalau stadium gametosit pada Plasmodium vivax bentuknya bulan. Silakan untuk makrogametosit dan mikrogametosit nanti diidentifikasi masing-masing di preparatnya masing-masing. Saya lanjutkan, yang selanjutnya adalah Plasmodium malariae. Apa ciri khasnya yang ditanda panah biru? Bird eye. Ada cincin kromatin, ya, di dalam eritrosit, bentukannya seperti bird eye, mata burung. Sedangkan kali ini sitoplasmanya berbentuk seperti pemfo, betul, ya. Jadi khas sekali. Inilah yang bisa kalian identifikasi untuk membedakan dengan Plasmodium yang lain, ya. Dan apabila kita identifikasi di sini bahwa eritrosit yang terinfeksi itu ukurannya tidak membesar dibandingkan dengan eritrosit yang sehat. Seperti itu. Paham ya? Satu lagi, Plasmodium apa yang belum kita bahas? Plasmodium ovale. Yang paling khas di sini apa? Ada gambaran apa di tanda panah hijau? Fimbri. Lalu eritrositnya bagaimana dengan eritrosit sekitar? Membesar. Ya, betul. Jadi eritrosit yang terinfeksi Plasmodium tersebut membesar dibandingkan dengan eritrosit yang normal. Lalu yang selanjutnya bisa kalian identifikasi bahwa ada fibri, gitu. Baik, setelah ini kalian akan melaksanakan praktikum di kelas praktikum masing-masing. Harap menaati peraturan yang ada di laboratorium parasitologi. Lalu selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi, silakan bisa langsung membuat laporan praktikum di penuntung praktikum yang ada pada kalian masing-masing. Silakan digambar, diwarnai. Setelah selesai, silakan nanti bisa dikumpulkan laporannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dan pemaparan video micro teaching saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.